Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Allah Rabb yang telah mencurah-curahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan atas nikmat yang Allah berikan kita mampu mensyukurinya dalam ketaatan, dan mudah-mudahan apa yang Allah limpahkan kepada kita membawa keberkahan. Karena ternyata yang kita cari bukan kebahagiaan, justru sebaliknya adalah keberkahan. Karena kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, maka apapun yang terjadi insya Allah akan menjadi kebaikan. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita bisa bermuajah setelah satu pekan kemarin ya, 2 pekan kemarin saya bertemu dengan sahabat sekalian bersama Ustaz Felix, kemudian setelah itu kosong Ustaz Harun. Azikro, ya, dari Azikro kemudian Ustaz Harun, baru saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar. Kalau tadi disampaikan guru kita, gak enak lah ya, kita sama-sama belajar kok ya. Manggil Ustaz juga malu gitu kan. Di sini banyak sekali teman-teman sahabat sekalian yang jauh lebih berilmu dari saya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing tentang ternyata bahwa kita sering terlena dengan apa yang kita duga berada di dunia, di muka bumi ini, tetapi kita sering abai terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ruangan masjidnya sangat luar biasa. Kalau kemarin pas waktu Ustaz Felix datang langsung penuh sampai ke belakang, giliran ganti pembicaranya langsung nyusut gitu ya. Memang fansnya beliau banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, insya Allah ya. Baik, sebelah sini nggak kelihatan, sebelah sini. Baik. Teman-teman sekalian, boleh saya bertanya dulu, kalau ada 2 kondisi, boleh dijawab jujur, boleh nggak jujur juga berdosa. Kalau boleh memilih kondisi 1 dan 2, oh bisa kan? Ini karena ini memang pinter, ganteng. Makanya pesan saya, kalau beliau belum meninggal jangan dulu dikubur. Kondisi pertama, nganggur, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Kondisi yang kedua, kerja atau bisnis punya penghasilan. Kira-kira enakan yang mana? Kondisi yang pertama atau kedua? Yakin? Kalau ada kondisi yang pertama miskin, kekurangan, sementara kondisi yang kedua mungkin berkecukupan, kira-kira kita mau pilih yang mana? Kekurangan atau kecukupan? Kalau ada kondisi awam, nggak punya ilmu, dengan kondisi berilmu, kira-kira kita senang yang mana? Berilmu. Kalau ada kondisi buruk rupa, dengan rupawan, kira-kira kita mau pilih yang mana? Nggak bisa milih karena ini takdir. Tapi kalau misalkan kita belum menikah, pasti kita menghendaki pasangan kita yang rupawan. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada kondisi rumahnya masih kontrak, dengan rumahnya punya sendiri, kira-kira lebih tenang dan nyaman yang mana? Yakin? Emang Anda pernah kontrak? Kalau saya dulu kontraktor selama hampir 6 tahun gitu. Tapi kontrak yang enggak menghasilkan, malah mengeluarkan uangnya. Setelah menikah tahun 2000 berapa saya nikah? 2005 saya menikah, semester 7 saya ngontrak rumah. Saat itu penghasilan saya baru 300 sampai 500 ribu. Rumah yang saya kontrak harganya sewanya 1,5 juta. Kemahalan atau enggak? Oh enggak, kok setahun kok. Kecil atau besar kira-kira?
Kecil, anak saya aja tahu itu kecil. Bahagia atau enggak kira-kira rumahnya kecil? Tergantung, yang benar. Tapi memang kalau rumahnya kecil itu kan jadi semakin dekat ya. Mana-mana ya di situ-situ aja kok. 2 langkah dapur, 3 langkah pintu, situ-situ saja. Lahir anak saya yang pertama, sudah mulai bisa berjalan pakai baby walker, roda itu kan menyakitkan. Kenapa? Dikit-dikit jeduk pintu, dikit-dikit jendela, dikit-dikit dinding. Seolah-olah rumah yang dulunya menurut saya itu cukup 1,5 juta, kok sekarang jadi lebih sempit. Sunatullah kok, nggak masalah. Bahkan kita harus berharap sesuatu yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau ada kondisi beli handphone, kira-kira Anda beli yang bekas atau yang baru? Tergantung duitnya, baru. Yang baru jauh lebih menyenangkan hati, lebih membuat kita bangga. Nah, begitulah kondisinya teman-teman sekalian, bahwa ternyata kehidupan dunia ini sering membuat diri kita mengutamakan sesuatu yang terlihat lebih tampan, lebih kaya, lebih gede penghasilannya, lebih besar gajinya, lebih bagus rumahnya, lebih yang lain yang itu dalam pandangan mata kita. Salah nggak? Nggak salah juga sih. Tapi sering hal tersebut membuat kita abai terhadap yang lain. Kenapa? Karena ketika kita mempertimbangkan harta, rupa, tahta, ilmu, nasab, bahkan amal-amal kita, ternyata tujuannya bukan sesuatu yang mulia, tapi untuk popularitas. Betapa sering kita beli handphone, memilih handphone bukan karena fungsi handphonenya, tapi karena malu. Ya kan? Kalau misalkan ada 2 handphone, satu mereknya Nokia, satu dari Samsung maksudnya, pasti kita pilih yang iya. Kalau ada dua model yang terbaru dari merek yang sama, pasti kita pilih yang lebih. Apakah fungsinya sama? Sama. Tapi ada sesuatu yang lebih yang membuat kita bangga. Dan itu yang kita cari hari ini. Tolong misalkan Anda punya akun Twitter, punya akun Instagram, tiap hari dibuka nggak? Dan pasti saya yakinnya seperti juga yang saya alami. Yang dilihat pertama kali adalah nambah berapa followernya, sudah berapa followernya. Dan itu kemudian membuat kita jadi stres. Kok nggak nambah ya? Dari dulu 100 saja, itu pun teman-teman sendiri gitu ya. Giliran di endorse sama Ustaz Felix, kayaknya bangga nambah 200. Ya Allah. Kenapa? Demi ini kok popularitas. Mobil, sama-sama kok yang namanya mobil itu rodanya 4, kemudian bisa jalan, ada AC-nya. Tapi kenapa ketika dihadapkan pada kita beberapa merek, beberapa tipe, beda-beda. Padahal yang punya Facebook itu mobilnya aja nggak keren-keren amat kok, dan nggak banyak juga. Tapi banyak yang lebih tidak kaya dari pemilik Facebook, yang mobilnya aja belasan. Kalah kita zuhudnya sama pemilik Facebook. Kenapa? Karena kita ingin dikenal oleh manusia yang lain, bahwa kita bisa lebih kaya, lebih keren, lebih hebat, lebih berilmu, lebih soleh mungkin. Sehingga amal-amal kita kayaknya kalau nggak dipublish nggak keren. Sehingga seolah-olah kalau amal kita nggak diketahui oleh orang lain, kayaknya gimana gitu, ada yang kurang. Itulah penyakit kita hari ini. Makanya Allah mengingatkan kita, sebenarnya yang mulia di sisi Allah itu bukan yang begini-begininya loh, tetapi yang ketakwaannya. Padahal bisa jadi yang mulia di sisi Allah itu bukan yang terkenal, bukan yang terlihat, bukan yang tenar, bukan yang disebut-sebut namanya. Bisa jadi orang gak kenal dengan orang itu.
Bisa jadi di antara kita yang lebih mulia adalah ada di antara Anda yang duduk di sini nggak dikenal orang lain dibandingkan yang berdiri di mimbar ini, berdiri di sini yang dikenal oleh Anda semuanya. Nggak ada jaminan, nggak, bukan itu. Maka kita sering teman-teman sekalian disibukkan dengan ketenaran dunia, disibukkan dengan ketenaran di bumi, sementara kita lupa kita nggak dikenal oleh penduduk langit. Kita sering seluruh amalan-amalan kita, seluruh apa yang kita beli, seluruh apa yang kita usahakan agar terlihat oleh orang lain. Sementara kita lupa seperti apa nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan follower kita 20.000, tetapi di sisi Allah nol, nggak ada nilainya sama sekali. Bisa jadi follower kita hanya 2, istri dan anaknya, tetapi di sisi Allah itu jauh lebih mulia. Maka malam hari ini kita membahas tentang sosok yang dikenal di langit meskipun tidak dikenal di bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi dibacakan oleh Kang Naim dalam surah Taubah ayat yang ke-100, kita harus melihat bahwa sosok-sosok yang harusnya menjadi teladan kita, harusnya menjadi contoh bagi kita adalah generasi-generasi awal yang mereka dibina langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berislam bersama Rasulullah SAW. Mereka kalau ada masalah bertanya langsung kepada baginda Rasulullah. Mereka kalau ada salah ditegur langsung oleh Rasulullah, sehingga apa yang mereka lakukan terjaga dari keburukan. Maka mari kita simak beberapa persen saja, dan banyak sebenarnya, tapi saya ingin mengetengahkan kepada kita semuanya, hadirin sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini dua sosok yang begitu luar biasa, sosok yang jarang disebut namanya di dunia, sosok yang saat itu tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi penduduk langit merindukannya. Sosok yang asing di bumi, tetapi begitu harum namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, namanya Julaib radhiyallahu anhu. Bagi kita yang baru mendengar namanya mungkin terasa aneh, asing. Yang kita kenalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Kok ini namanya aja aneh? Julaibib adalah orang Ansor yang pendek, buruk rupa, bongkok, miskin. Jadi sempurna. Dalam pandangan manusia pasti rendah. Sudahlah jelek, pendek, bongkok, miskin. Kira-kira yang belum menikah para akhwat, mau nggak dijodohkan sama laki-laki seperti itu? Jujur aja. Tetapi Allah memuliakan sosok Julaibib itu dengan hadiah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah sabdakan bahwa ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Mulianya. Jadi Rasulullah aja sampai minta kepada Allah, ya Allah, aku ini bagian dari dirinya dan dirinya adalah bagian dari diriku. Kayak kembar kan? Berarti nggak ada bedanya antara dia dengan baginda Rasul. Mari kita berkhidmat kepada beliau. Ketika suatu hari beliau ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, ya Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Sebagaimana juga pertanyaan itu menyakitkan hati Anda yang belum menikah. Julaibib menjawab, ya Rasulullah, pingin, tapi mungkin aku belum laku. Kata Rasulullah, maukah aku nikahkan engkau? Mau. Maka Rasulullah, ternyata ada seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau
Dia bilang, wahai Rasulullah, aku punya anak perempuan. Jadi saat itu kalau ada sahabat yang punya anak perempuan, yang pertama kali didatangi itu adalah Rasulullah. Barangkali Rasulullah ingin meminangnya, gitu. Kata Rasulullah, aku ingin menikahi dirinya. Senang gak laki-laki itu? Senang banget. Untuk engkau ya Rasulullah? Bukan. Untuk Julaibib. Kata si laki-laki ini, bapaknya perempuan, kalau begitu saya tanyakan dulu sama ibunya. Maksudnya sebenarnya dia juga berat gitu kan. Makanya alasan saja kan nanya sama ibunya, sama istrinya. Maka didatangilah istrinya, wahai istriku, Rasulullah ingin menikahi putri kita. Sebuah kebahagiaan kalau mau dinikahi oleh Rasulullah. Tapi bukan untuk Rasul. Untuk siapa? Julaibib. Kira-kira apa jawaban ibunya? Yang itu normal. Wanita cantik, solihah, dipinang oleh Rasulullah untuk laki-laki yang jelek, pendek, bongkok, miskin. Apa jawaban ibunya? Aku siap memberikan leherku untuk Julaibib. Maksudnya apa? Tidak, demi Allah aku tidak rela menikahkan anakku dengan Julaibib. Wajar nggak? Manusiawi sih ya. Kenapa? Mungkin ada laki-laki lain yang datang kepada dirinya meminang yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih solih, lebih kaya mungkin. Ini tiba-tiba datang laki-laki yang miskin, jelek, bongkok, lengkaplah. Tetapi apa yang terjadi? Si wanita itu mendengar percakapan ayah dan ibunya. Maka si perempuan itu bilang, siapa yang mau menikahiku? Rasulullah SAW untuk Julaibib. Pertanyaannya, kata si wanita itu, apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah? Bawa aku menuju Rasulullah. Maksudnya apa? Sungguh beliau tidak akan menyia-nyiakanku. Justru yang menerima siapa? Perempuannya. Berani gak mbak? Klien datang ke rumah, udah jelek, hitam, hidup lagi, miskin lagi, mau melamar Anda. Ya Allah, berat itu. Kenapa? Karena kita melihat apa yang nampak kan? Betul nggak? Kita kan tidak tahu bagaimana di belakangnya. Kita nggak tahu seperti apa kesehariannya. Yang kita tahu dia itu miskin, dia itu jelek, dia itu bongkok, dia itu pendek. Udah itu. Maka wajar si wanita tadi menolaknya. Tetapi si anak dari orang tua tadi justru malah menerimanya. Dan akhirnya mereka dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi belum selesai kisahnya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mendoakan mereka berdua dengan doa yang spesial. Biasanya kan kalau doa menikah itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu sudah biasa, tapi Rasulullah memspesialkan untuk dua orang ini. Apa doanya? Allahumma subba alaihima khair. Semoga terus berlimpah kebaikan demi kebaikan untuk engkau berdua. Dan tidak hanya itu, wala taj'al aisyahuma kaddan. Dan semoga tidak dijadikan kehidupan engkau berdua kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Itu Rasulullah doakan. Kenapa? Makanya tadi si wanita bilang, sungguh beliau tidak akan menyia-nyiakanku. Maksudnya Allah sedang menghadiahkan sesuatu yang lebih luar biasa dibandingkan hanya melihat sosok buruk rupanya Julaibib. Kenapa kok bisa seperti itu? Hanya satu jawabannya, mereka berdua berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya, melebihi berkhidmatnya kepada pertimbangan-pertimbangan dunia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu,
dia memilih yang lain. Dan itu kan kebanyakan di antara kita begitu. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, kita pilih yang lain. Kita beralasan berat, kita beralasan susah, kita beralasan repot. Kemarin ketika saya mendampingi ustadz saya, guru saya menikahkan putri pertamanya, saya bantu untuk konsep resepsinya. Kita pisah tamu laki-laki dengan perempuannya. Kita pisah total, nggak ada yang campur baur. Termasuk petugas catering yang namanya di tamu laki-laki harus laki-laki, kalau di tamu perempuan harus perempuan. Tidak hanya itu, keluarga juga begitu, harus mengikuti pola itu. Ya Allah, nggak mudah. Orang tuanya setuju, paman dan bibinya nggak setuju. Paman bibinya setuju, kakek dan neneknya nggak setuju. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, orang yang mengutamakan berkhidmat kepada Allah, apapun kejadiannya kita upayakan. Ternyata alhamdulillah lancar. Apa komentarnya? Baru kali ini ada nikahan dipisah kayak gini. Dan baru kali ini di resepsi pernikahan ada talk show-nya. Kebayang nggak? Di resepsi pernikahan ada talk show. Kenapa? Karena kita konsep biar apa? Biar pernikahannya walaupun dipisah tetapi ada sesuatu yang lain, ada sisi dakwahnya. Mungkin orang yang datang awalnya pakai mobil berdua suami istri, kita pisah. Parkir bapak-bapak di sebelah sana, parkir ibu-ibu di sebelah sana. Yang motornya berdua barengan suami istri, bapak parkirnya di sebelah sana. Terus istri saya gimana? Istrinya turunkan dulu di sini. Nanti bapaknya parkir di sana. Nanti gimana kalau mau ketemu? Gampang Pak, hubungi aja panitia, nanti saya panggilkan. Bisa kok. Nah, itu yang membuat Julaibib dan istrinya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian beberapa saat Rasulullah SAW mengumandangkan seruan jihad, Julaibib berangkat jihad dan kemudian meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang syahid? Si fulan, si fulan, si fulan. Adakah di antara kalian yang merasa kehilangan? Iya, kami kehilangan si fulan, si fulan, si fulan. Adakah kalian yang merasa kehilangan? Iya, kehilangan si fulan, fulan, fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku kehilangan Julaibib. Yang lain gak pernah menyebut nama Julaibib. Artinya apa? Julaibib gak terkenal. Sehingga beliau meninggal pun orang gak tahu. Kalau Rasulullah tidak mengatakan, cari di mana Julaibib. Dicari, ternyata Julaibib sudah syahid, terbunuh. Di sekelilingnya ada 7 orang-orang Quraisy. Ternyata 7 orang Quraisy itu dibunuh oleh Julaibib. Julaibib pun terbunuh oleh orang-orang Quraisy itu. Dan kemudian Rasulullah menyandarkan kepalanya di lengannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah disitulah mengatakan, ya Allah, aku adalah bagian dari dirinya dan dirinya adalah bagian dari diriku. Julaibib dikenal oleh penduduk langit. Allah sendiri yang memberikan kebaikan-kebaikan itu, meskipun manusia saat itu tidak mengenal siapa Julaibib. Meskipun saat itu manusia mengenal justru Julaibib adalah orang yang hina dina. Bisa dipahami? Yang kedua adalah tabi'in. Kalau tadi Julaibib adalah sahabat Rasulullah, sekarang turun ke satu generasi di bawah para sahabat, yaitu tabi'in. Siapa beliau? Uwais Al-Qarn atau Uwais bin Amir Al-Qarn. Siapa beliau? Beliau kata Rasulullah adalah sebaik-baiknya tabi'in. Jadi Rasulullah yang bilang bahwa Uwais Al-Qarn itu adalah sebaik-baiknya tabi'in. Meskipun Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain menyebutkan sebaik-baik tabi'in itu yang lain dari sisi keilmuan, dari sisi pemahaman terhadap Islam, tetapi Allah dan Rasulnya justru memuliakan sosok Uwais Al-Qarn. Siapa beliau? Dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amir Al-Qarn akan datang bersama rombongan orang dari Yaman. Dahulu dia tinggal di Murad, kemudian tinggal di daerah Qarn, maka disebut Uwais Al-Qarn. Maksudnya Uwais dari Al-Qarn. Dahulu dia pernah terkena penyakit belang,
bido ya kalau bahasa sekarang. Dan dia minta sembuh kepada Allah dan minta disisakan sebagai pengingat kesyukuran bahwa dulu dia pernah sakit. Disisihkanlah sekitar, kata di dalam riwayat yang lain, sebesar dirham di bagian tubuhnya. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Jika engkau bisa meminta kepadanya agar memohonkan ampunan untukmu kepada Allah, maka usahakanlah. Mendengar hadis ini, maka Umar bin Khattab selalu bertanya kalau ada rombongan dari Yaman, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarn? Nggak ada. Datang lagi yang lain, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarn? Nggak ada. Adakah di antara kalian? Ditanya terus setiap ada yang singgah ke Madinah. Sampai akhirnya ada yang datang ke Madinah rombongan, kemudian Umar juga bertanya, saya Uwais Al-Qarn. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau berasal dari Yaman? Iya. Apakah engkau pernah dulunya tinggal di Murad? Iya. Apakah engkau dulu pernah punya penyakit belang? Iya. Dan sekarang tinggal sisa sebesar dirham? Iya. Kok tahu? Karena Rasulullah pernah menyampaikan itu. Apakah engkau punya seorang ibu yang sudah sepuh, tua renta? Iya. Kemudian Umar mengatakan, tolong mintakan ampunan untukku. Kata Uwais Al-Qarn, apa nggak kebalik? Engkau kan lebih mulia, engkau sahabat Rasul, sementara aku hanyalah tabi'in, belum pernah berjumpa dengan Rasul, belum pernah dibina langsung oleh baginda Rasul, tidak hidup bersama Rasul, jauh beribu-ribu kilo, beratus-ratus kilo dari Rasulullah. Engkaulah yang lebih mulia mendoakan saya. Kata Umar, enggak, justru Rasulullah menyuruhku kalau ketemu dengan engkau, tolong mintakan ampunkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Umar aja dijamin masuk surga. Dan kemudian Uwais Al-Qarn mendoakan beliau. Lalu apa kehebatannya Uwais Al-Qarn? Di banyak literatur, di banyak kisah disebutkan bahwa memang ternyata baktinya Uwais Al-Qarn terhadap ibundanya begitu luar biasa. Ibunya sudah sepuh, sudah tua renta, dan dia tidak mau meninggalkan ibunya. Bahkan ingin ketemu dengan Rasul pun ditahan terus karena dia tidak mau ketinggalan sama meninggalkan ibunya. Kalau kita kan ibunya titipin aja panti jompo. Oh enggak, Uwais Al-Qarn justru malah sebaliknya. Dia baktikan seluruh hidupnya hanya untuk ibundanya. Di riwayat yang lain disebutkan Uwais Al-Qarn meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarn mendapatkan restu dari ibunya. Kemudian Uwais Al-Qarn berangkat ke Madinah. Nyampe Madinah, Rasulullah nggak ada, sedang keluar Madinah. Apa yang dilakukan? Apakah menunggu? Enggak, langsung balik lagi. Kenapa? Karena dia mendapati nasihat dari ibunya, pesan dari ibunya, kalau sudah sampai Madinah cepat-cepat lagi pulang. Dan ketika pulang, Uwais Al-Qarn tidak sempat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, tetapi namanya harum di mata baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat sekalian, bisa jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah bukan yang namanya harum, yang disebut-sebut namanya, yang terkenal orangnya. Enggak, justru bisa jadi mereka keep silent, tidak mau diketahui orang lain. Maka begitulah contoh yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita melalui dua orang yang mulia ini, Julaibib dan Uwais Al-Qarn. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, tabi'in yang lain yang harus menjadi contoh bagi kita semuanya. Maka wajar ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan beritanya kepada kita, umatku yang paling penyayang terhadap sesama adalah Abu Bakar. Sementara yang paling gigih untuk menegakkan perintah Allah adalah Umar. Yang paling malu adalah Utsman. Yang paling benar ketika menghukumi adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling pandai bacaan Al-Quran dan bagus baca Qurannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang paling jago dalam urusan faraid atau ilmu waris adalah Zaid bin Thabit.
Yang paling jago kalau dalam masalah paling dipercaya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang punya keistimewaan tersendiri sehingga namanya harum di langit. Meskipun di dunia bisa jadi ada orang-orang tertentu yang tidak terkenal. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah meremehkan orang yang kita anggap hina. Bisa jadi di sisi Allah mereka jauh lebih mulia dari kita. Bisa jadi mereka di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari kita. Kita sering merendahkan orang yang awam, padahal bisa jadi orang yang awam itu ibadahnya jauh lebih luar biasa dari kita. Bisa jadi orang itu punya amalan-amalan yang luar biasa. Saya sempat dibuat malu oleh jemaah masjid saya di rumah. Ketika ngobrol-ngobrol, Ustaz, kalau sholat tahajud kemudian di rakaat kesekian terpotong ke kamar mandi, boleh lanjut lagi nggak? Boleh. Kenapa gitu Pak? Iya, saya sekarang sedang usahakan untuk selalu sholat tahajud setiap malam. Sudah berapa lama Pak? Baru 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tidak pernah terputus sholat tahajud. Wow, saya bisa jadi orang itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Maka sahabat sekalian, jangan sampai apa yang kita pandang dalam pandangan mata kita itu menyilaukan kita. Perhatikanlah nasihat dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pernah menyampaikan nasihatnya kepada kita semuanya, betapa banyak orang yang teristidraj. Tahu teristidraj ya? Istidraj, dikasih nikmat sebenarnya Allah murka. Kenapa? Dengan diberi kenikmatan padahal dia tidak menyadari hal itu. Maksudnya bahwa kenikmatan itu justru adalah azab dari Allah, justru kemurkaan dari Allah. Justru dengan kenikmatan itu semakin dia melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terfitnah dengan pujian orang-orang, tertipu dengan keadaan di mana kebutuhannya selalu terpenuhi dan aibnya selalu ditutupi oleh Allah. Kebanyakan manusia dijadikan 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan dan keberhasilan. Sampai disitulah rupanya ilmu mereka. Maksudnya apa? Jangan sampai kita terlalu pede bahwa kemudahan-kemudahan yang kita alami, kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Bisa jadi itu adalah murka. Ketika apa? Ketika dengan kebahagiaan itu, dengan kenikmatan itu, justru kita semakin abai, semakin lalai, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengejar agar kita dikenal oleh sesama manusia, agar kita dikenal oleh penduduk bumi ini, sementara kita lupa seperti apa nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan nama kita dikenal oleh manusia tapi tidak dikenal oleh para malaikat. Jangan-jangan nama kita dimuliakan sesama manusia tetapi tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama menyampaikan kepada kita, lalu seperti apa caranya agar kita meskipun tidak dikenal oleh penduduk bumi tetapi dikenal oleh penduduk langit? Nasihatnya adalah, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aib. Kan kita sebaliknya kan, kita pingin aib-aib kita tertutup, tapi kita pingin kebaikan-kebaikan kita terlihat. Sedikit saja ada rasa seluruh kebaikan-kebaikan kita itu ingin dilihat orang, maka nilai kita berkurang, bahkan bisa terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merendahkan orang lain. Bisa jadi orang itu jauh lebih mulia dari kita, jauh lebih tinggi derajatnya dari kita semuanya. Sebelum kita sholat isya, ada nasihat dari seorang ulama, Yazid bin Al-Aswad, yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hal ini telah membuatku menjadi tersohor, terkenal, maka istirahatkanlah aku dari ketenaran ini. Jadi kisahnya, ada seorang ulama sholat istisqa, ya, meminta hujan. Kemudian hujan gak turun-turun. Kemudian ulama itu meminta
panggilkan Yazid bin Al-Aswad. Dipanggillah Yazid bin Al-Aswad. Kemudian mintakan dia untuk berdoa kepada Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, tidak selang lama hujan langsung turun. Kira-kira kalau Anda menjadi beliau, gara-gara gue yuk. Oh enggak, justru beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hal ini telah membuatku menjadi tersohor, terkenal. Awalnya nggak dikenal, tetapi karena kejadian itu justru dia jadi terkenal. Maka dia minta, ya Allah, istirahatkanlah diriku. Dan tidak selang berlama setelah musim hujan turun, beliau meninggal dunia. Betapa sahabat-sahabat, para ulama-ulama yang luar biasa itu, mereka bukan mencari ketenaran. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau berjalan justru menghindari keramaian. Kenapa? Khawatir dengan keramaian itu Allah justru memberikan tadi istidraj. Kita jadi bangga, kita jadi ujub, kita jadi kenapa? Subhanallah, ini jadi terkenal. Makanya bukan itu yang kita cari. Mudah-mudahan justru meskipun kita tidak terkenal di penduduk bumi, mudah-mudahan kita justru terkenal di penduduk langit. Bersama Allah dan para malaikatnya ditulis nama-nama kita. Mudah-mudahan manfaat. Teman-teman sekalian, sebelum kita Isya, sambil mengedarkan keropaknya, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Garut. Di hari Rabu dini hari kemarin ya, kemarinnya lagi 2 hari yang lalu, ada sekitar puluhan orang sudah meninggal dunia dan puluhan juga yang masih belum ditemukan. Kita doakan saudara-saudara yang di sana dan kita bantu, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun bisa meringankan beban mereka. Berikan yang terbaik buat Allah, buat Rasulnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah sama-sama menyimak materi yang sebenarnya cukup menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya ada orang-orang yang dikenal di langit tapi tak dikenal di bumi. Maka mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi orang-orang yang tentu saja mendapatkan kemuliaan, nantinya akan berkumpul sama-sama di surganya Allah. Amin. Baik, seperti biasa kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk kepada Ustaz Asep. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ini nggak jauh-jauh. Pertanyaan pertama sudah berbau itu tadi, Kang Asep. Mohon dijelaskan sedikit tentang walimah syar'i serta bagaimana kiatnya untuk menyampaikannya pada keluarga kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita meniatkan pernikahan itu adalah untuk ibadah, maka mengawalinya dengan ibadah, melakukannya dengan ibadah, bahkan menjalani kesehariannya juga dengan ibadah. Maka jangan sampai ketika niat kita menikah untuk beribadah, mengawali proses sebelum menikahnya dengan maksiat. Pacaran salah satunya. Termasuk juga ketika resepsi pernikahannya. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita yang pertama bahwa Rasulullah dalam banyak riwayat melarang kita untuk ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Hanya boleh ikhtilat itu ketika di pasar, dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk berinteraksi seperti itu. Tetapi ketika dalam walimah, maka harus dipisah antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk juga di dalamnya tidak ada hiburan-hiburan yang melanggar syariat. Tidak ada dansa-dansi, tidak ada hiburan yang mempertontonkan aurat wanita dan lain sebagainya. Sementara hari ini di tengah-tengah kaum muslimin kayaknya kalau nggak ada hiburan itu nggak afdol.
pernikahannya jadi nggak afdol. Selalu di undangan itu hiburan tersedia, itu sudah pasti organ tunggal. Enggak, ada kok hiburan yang lain. Rasulullah SAW memang dalam beberapa riwayat memerintahkan kepada para sahabat yang menikah itu untuk menabuh rebana. Tentunya bukan wanita yang melantunkannya. Termasuk juga banyak kok hari ini hiburan-hiburan yang insya Allah sesuai dengan sunnah. Kemarin yang saya bilang tadi, tidak ada hiburan, yang ada adalah talk show. Jadi sepanjang resepsi dari jam 10 sampai zuhur, kemudian dilanjutkan setelah sholat zuhur sampai jam 2, itu isinya talk show. Kebayang nggak ya, 4 jam talk show. Ada satu pembicara khusus, kebetulan saya jadi hostnya. Gimana caranya? Ya seperti kita sedang live siaran di TV atau di radio. Kita ngobrol dengan pembicaranya, kita ngobrol dengan pengantinnya, kita ngobrol dengan tamu. 5 menit ngobrol, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu nasyid berikut ini. Putarkan nasyid. 2 jam selesai juga kok. Bahkan ada ibu-ibu yang ini menjadi hati-hati juga ya, kalau terlalu menarik juga bahaya. Kenapa ada ibu-ibu yang sampai bilang kepada orang tua perempuan dari pengantin, dia bilang, saya sampai nggak mau beranjak. Kenapa? Betah. Kan bahaya. Maksudnya makan terus gitu. Jadi diatur seperti itu. Termasuk juga menu dan setting ruangan. Jangan sampai tidak ada tempat duduk. Ini kebiasaan nih, kalau walimah itu standing party. Padahal sudah jelas makan sambil berdiri itu hukumnya makruh. Duduklah. Maka di pernikahan itu tidak usah malu dan sungkan untuk mengingatkan kepada tamu. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, silahkan menikmati hidangan yang telah keluarga siapkan. Mohon menikmatinya sambil duduk menggunakan tangan kanan dan jangan lupa berdoa. Enggak, kok nggak akan lari mereka lantas mau panas. Insya Allah itu sambil pernikahannya jadi dakwah kan gitu. Dan bisa, dan jangan lupa bikin posternya bukan pre-wedding. Apa pre-wedding? Pre-wedding, mohon maaf ya Sunda. Pre-wedding gitu kan. Bukan itu yang dipasang itu adab makan. Doa pengantin ditempel tuh. Termasuk juga misalkan alur menjemput jodoh. Nah, khawatir tamu itu banyak yang belum menikah. Jadi yakin dengan itu. Nah, kalau misalkan konsepnya sudah kita atur sedemikian rupa, nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan dengan orang tua. Ada seorang ikhwan dan akhwat protes, Ustadz, saya ini orang tua saya kok susah banget sih. Padahal kita pingin pernikahan yang syar'i. Ini orang tua nolak. Gimana sih Mbak, paham orang tua? Padahal sudah saya jelasin, malah marah tuh Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang istighfar antum. Kenapa? Antum berapa kali mengkomunikasikan sama orang tua? Sudah berapa lama? Sudah 2 bulan Ustaz. Terus kalau antum ngaji sampai paham walimah yang syar'i itu berapa lama antum sampai paham? Pertama kali ngaji kapan? 3 tahun yang lalu Ustaz. Ya wajar. Antum mengkomunikasikan kepada orang tua walimah syar'i 2 bulan, sementara antum saja agar paham walimah yang syar'i itu perlu 3 tahun. Maklumilah orang tua itu gitu. Jangan-jangan mereka tidak mengikuti sunnah karena kita enggak mendakwahinya dengan baik. Sabar. Ini kayaknya apalagi para pengemban dakwah aktivis itu, hanya bid'ah ini enggak boleh Pak. Ini wah macam-macam maunya. Dulu beda dengan sekarang. Orang tua kita dulu itu kan mungkin gak seperti hari ini kita mengkaji Islam, betul gak? Mana ada dulu tiap minggu ada pengajian. Tahun 60, tahun 70. Tanya nih bapak-bapak yang lahirnya hidup di tahun itu. Boro-boro ada pengajian, baru ngumpul aja udah digerebek.
Tahu digerebek? Apa? Ya. Diciduk gitu. Dulu ngomong Islam tuh susah banget gitu. Sekarang mah ada di YouTube ada. Dulu belum ada YouTube, Mas. Mohon maaf. Orang tua belum bisa mengakses. Di searching pakai Google itu belum ada. Maka wajar maklumi keawaman mereka. Jadi didakwahinya berproses. Saya juga begitu. Ketika saya melamar, hal yang pertama kali saya khawatirkan adalah mertua saya. Nerima atau enggak? Perempuannya sih udah oke. Mertuanya nih, nerima atau enggak? Kenapa? Masih kuliah, belum kerja. Sudah mentang-mentang mau nikah. Kan kurang ajar banget. Nanti istrinya mau dikasih makan apa? Tapi pertolongan Allah itu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita jelaskan niat baik kita, jelaskan niatan bahwa ini untuk ibadah. Ketika saya menyampaikan kepada mertua saya, Pak, nanti resepsinya dipisah tamunya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terus nanti baca Qur'annya mau gaya murotal atau yang begini-begini? Ya terserah Bapak. Enggak, Kang, saya maunya kayak gimana? Oh ya Allah, enak banget jadi begini. Terus gimana Pak gini-gini? Oke, ya. Terus gimana keluarga? Gampang, keluarga urusan Bapak. Pas pernikahan, jalan alhamdulillah dipisah. Kebetulan di rumah, yang tamu ibu-ibu di halaman belakang rumah, tamu bapak-bapak di halaman depan rumah. Alhamdulillah lancar. Ada yang protes ke bapak mertua saya, namanya Pak Eko. Pak Eko dalam bahasa Sunda, kunaon sini kan dikekieu teuing. Artinya maksudnya ngapain sih nikah kok sampai gini-gini amat gitu loh. Dipisah lah gini. Kata mertua saya apa? Kan gak mungkin nyodorin dalil kan? Gak paham. Kata mertua saya, biar kangen Bu. Kan sering bareng sama suami, nah sekarang kan pisah dulu. Ya Allah. Ternyata dakwah itu sebenarnya gak harus. Ya insya Allah kok dengan sesuatu yang mudah difahami bisa. Dan alhamdulillah bisa gitu ya, itu kan. Jadi insya Allah yang penting dikomunikasikan dengan baik, pahami bahwa orang tua tidak seperti kita hari ini, pahami keawamannya, maklumi kesalahannya. Insya Allah Allah memberikan kebaikan. Allah alam. Ya itu tadi, karena pertanyaannya mohon dijelaskan sedikit maka cukup ya. Nah yang kedua, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa digabung. Ini terkait dengan keterkenalan atau popularitas. Jika memang demikian Ustaz, maka seperti apa sikap kita seharusnya? Apakah kaum muslimin tidak perlu meraih ketenaran, sementara terkadang butuh ketenaran untuk menyampaikan kebaikan, seperti misalnya tampil dalam acara dakwah sebagai MC dan sebagainya. Yang tadi saya ingatkan itu jangan sampai kita mengejar ketenaran penduduk bumi, tapi kita mengabaikan ketenaran kita di penduduk langit. Mohon maaf ya, semakin Anda terkenal, godaannya semakin besar. Mau digoda lebih besar. Saya sekarang aja ya Allah, dosanya mungkin gak terhitung, pasti gak terhitung. Bahkan mungkin kalau Allah membuka aib saya, bisa jadi Anda lebih mulia dari saya. Hanya Allah yang menutup aib seseorang sehingga orang itu dianggap lebih dari orang lain. Enggak lebih dari itu. Saya ketika bicara di depan umum, jumlah peserta itu bisa mempengaruhi semangat. Coba kalau jumlah peserta mempengaruhi semangat, jadi yang dicari selama ini apa? Dakwah, bukan ketenaran. Ketika kemarin saya jalan bersilaturahmi dengan seorang Ustaz Nababan di daerah Bintaro, beliau bilang, Ustaz, sekarang kok dakwah jadi bisnis sih? Kenapa gitu Ustaz? Iya nih, kalau ada Ustaz tidak merapat ke harokah, itu sudah pasti dakwahnya bisnis. Iya Ustaz, mohon doanya Ustaz. Kenapa gitu Ustaz? Ini ada, tidak perlu saya sebutkan namanya, dia ceritakan namanya. Kemarin beberapa waktu yang saya ditelepon oleh panitia, nangis panitia. Kenapa? Beliau panitia mau mengundang si A, ternyata syaratnya ada 17.
banyak syaratnya. 1, pesawatnya harus kelas bisnis. 2, hotelnya bintang 5, harus ada water heater yang panas dan yang dingin. Wah, Tuhan Allah. Dijemput minimal dengan mobil ini. Masya Allah. Minimal. Ya pokoknya ada aja disebutin gitu kan. Ini artis atau dai. Jadi semakin kita seorang terkenal itu juga hati-hati. Bukan berarti dakwahnya jadi lebih efektif, belum tentu. Belajar aja dari Malik bin Dinar. Kisahnya hafal ya? Malik bin Dinar sedang sholat tahajud, ada maling yang masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Karena di rumah Malik bin Dinar gak ada apa-apa, malingnya mau pergi. Malik bin Dinar mempercepat sholat tahajudnya gara-gara ada maling. Selesai sholat tahajudnya, kemudian Malik bin Dinar manggil itu maling, sini. Cari apa? Gak dapet ya? Mau gak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik lagi? Apa itu? Malingnya juga nurut itu. Ambil air wudhu, sholat. Malingnya nurut juga itu. Ngambil air wudhu, sholat. Kata malingnya, tenang ya, boleh nambah nggak? Silakan. Coba. Setelah itu Malik bin Dinar ambil makanan untuk sahur. Ngapain? Mau sahur. Besok aku mau sahur. Boleh ikutan nggak? Sini, ayo. Bareng tuh sahur. Setelah sahur, menjelang azan subuh, terdengar azan, Malik bin Dinar siap berangkat ke masjid. Mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat subuh. Boleh ikut nggak? Boleh. Coba. Betapa nilai seseorang itu bukan ditentukan oleh ketenarannya. Mengubah orang menjadi baik itu bukan karena ketenaran, tetapi karena hati. Nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Anda ketemu dengan maling digituin. Sini. Gitu kan. Beda kita di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi terus apakah nggak boleh terkenal? Bukan nggak boleh, hati. Jangan sampai yang kita kejar itu ketenarannya. Enggak. Kewajibannya yang kita kejar. Kalaupun terkenal, ada 2 pilihan. Anda seperti Uwais bin Al-Qarn, dia kalau sudah terkenal pindah. Mulai dikenal pindah lagi. Dia nggak mau dikenal lebih lama. Sampai ada suatu ketika datang ke rumah dia minta didoakan. Begini. Dari mana engkau tahu? Aku kemarin ke Madinah bertemu dengan Umar bin Khattab. Didoakan oleh Uwais Al-Qarn, kemudian bilang, jangan bilang lagi kepada siapa. Maksudnya apa? Uwais Al-Qarn gak mau dikenal orang. Itu pilihan yang pertama. Tapi pilihan yang kedua, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, yang para sahabat dikenal namanya, harum namanya, juga silahkan. Tapi ujiannya jauh lebih besar itu. Anda siap atau enggak gitu? Kita siap atau enggak? Dakwah juga begitu, bukan karena tenarnya lantas dakwah jadi efektif, bukan. Tapi karena berdakwah itu kewajiban, maka terkenal ataupun tidak, kita wajib berdakwah gitu. Jadi bukan berarti harus terkenal dulu baru berdakwah, salah. Kita dakwah, mau terkenal kayak mau enggak. Ya terkenal alhamdulillah berarti lebih banyak yang mendengar. Nggak terkenal juga kita wajib berdakwah. Suatu ketika saya jadi MC, mendampingi seorang ustadz di daerah Kabupaten Bogor. Namanya itu apa ya? Udik-udik itu, pokoknya ada udiknya. Cihideng Udik atau Ciampea Udik, pokoknya naik ke atas ke gunung gitu kan. Ya Allah. Kemudian datang, disambut panitia. Ternyata itu bekas kebun singkong. Jadi kebun singkongnya diratain. Tahu kebun singkong nggak? Kira-kira tanahnya itu becek atau enggak? Hujan. Jadi sorenya tuh hujan sampai panggung tendanya itu roboh. Jadi pas malamnya masih gerimis hujan. Pas saya datang itu duluan, ya Allah. Setelah sambutan dari ketua DKM langsung mati lampu. Sudahlah becek di tengah hutan mati lampu. Saya diminta mengawali dulu.
sesi pertama, bukan sesi sih sebenarnya, mengantarkan ke pembicara karena hanya host aja, MC aja. Saya naik aja udah lemes. Kenapa? Ada sound system satu yang pakai baterai, sementara jamaah hampir 200. Saya juga heran kok. Ya karena mungkin semangatnya luar biasa. Saya naik ke panggung, tapi ya Allah, ini udah suaranya juga serak-serak gitu kan. Kita panggil lah ustaznya, Mas. Ya Allah, gak saya duga dan gak sangka, gak ada satu pun dari raut wajahnya yang berubah dari dia. Tiba-tiba sound systemnya mati, lampu mati, sound system mati. Coba di tengah kayak hutan, kebun singkong. Ya Allah. Apa yang dilakukan? Dia turun dari panggung, bawa kursi, ceramah nggak pakai sound system, nggak pakai lampu di tengah jamaah sekitar 200 orang. Apa yang dilakukan? Yang punya handphone nyalain, yang punya handphone nyalain, soroti saya, biar kelihatan. Gitu. Jadi saling menyorot pakai handphone. Ya Allah, saya nangis itu kan. Ya Allah, kalau saya udah lahir kan, ternyata bukan karena ketenaran, tapi memang kewajiban dia berdakwah sehingga seseorang itu mulia. Jadi saya bukan melarang Anda lantas jadi nggak boleh tenar, yaitu hadiah dari Allah gitu. Tapi jangan sampai itu yang Anda kejar, itu yang kita kejar. Kan ada tuh sekarang, ayo ikut programnya biar followernya nambah dengan drastis. Gimana caranya? Ada tekniknya. Saya pernah diajarin kan. Saya bilang, ya Allah, kalau begini mah ngapain? Terus apa yang dicari? Biarin aja nambah follower itu alami, bukan sesuatu yang di set gitu kan. Gini suka ngasih caranya, follow semua orang, nanti di unfollow. Ya Allah, buat apa sih gitu-gitu gitu. Natural aja. Kalau memang apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, Allah juga pasti ngasih hadiah, ya kan? Allah a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya udah kayak kuis. Maaf Ustaz, pertanyaan ini terkait memilih pemimpin. Lantas jika tidak dengan popularitas, bagaimana kita bisa mengetahui calon pemimpin itu baik atau tidak? Orang yang tidak populer itu belum tentu tidak lebih. Orang yang populer itu belum tentu jauh lebih baik dibandingkan yang tidak populer. Terus bagaimana dengan calon pemimpin? Diawali dengan orang yang dicalonkannya dulu. Siapapun Anda, ketika dicalonkan, Anda memang harus sudah siap dan yakin bahwa Anda itu pantas, gitu. Karena kepantasan itu yang menentukan keberhasilan. Maka bukan persoalan kemudian terkenal atau enggak. Belajarlah dari, mohon maaf ini jadi contoh tapi bagus. Iran, siapa presidennya? Tahu bagaimana dulu? Bagaimana dia memenangkan pemilunya? Apakah dia sosok yang terkenal? Enggak. Enggak harus gitu loh. Enggak kemudian lantas selalu enggak. Allah kok yang berada di balik semua hal di dunia ini. Ketika itu kebaikan perjuangan. Kalaupun nggak menang ya namanya juga perjuangan. Kadang menang kadang enggak kan gitu. Tenang aja. Nah, cuma memang betul ketika kita memberikan bahwa seseorang itu punya elektabilitas yang tinggi atau enggak di dalam sistem sekarang itu sangat berpengaruh. Ya kan? Dalam Islam kan nggak perlu elektabilitas. Kenapa? Karena di dalam Islam orang pada nggak mau jadi pemimpin. Mana ada ceritanya kan gitu. Kenapa? Berat. Bahkan Umar bin Khattab aja ketika diangkat jadi khalifah, kalimat pertamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa beratnya. Kalau sekarang kan pada mau.
baru calon aja udah syukuran. Setelah mencalonkan nggak kepilih, stres. Maksudnya apa? Jangan-jangan niatan kita, gitu kan, untuk gitu, maju pun itu sudah bukan untuk dikenal oleh penduduk langit. Jangan-jangan memang untuk popularitas juga. Maka yang terjadi ya itu. Innamal a'malu binniyat. Allahu a'lam. Baik, ini ada beberapa lagi masih masuk, tapi sebenarnya karena waktu juga sudah hampir jam pukul 8 malam, kita padatkan ke satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, bedanya ria, ujub, dan takabur itu apa? Bedanya apa? Nanti dikoreksi kalau salah. Sefaham saya saja. Saya jelaskan nggak semuanya dulu, rianya saja. Ria itu adalah beramal akhirat mengharap balasan dunia. Itu dia. Jadi kalau sholat meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan sholat saya diterima dan mengantarkan saya ke surga, boleh? Ria? Kok saya? Kebalik saya. Ria itu adalah ketika kita beramal dan amal kita ingin dilihat orang saat melakukannya. Tadi ikhlas. Jadi ketika kita beramal ingin mendapat pujian orang dengan amalan itu disebut ria. Sholat kita, kenapa kita sholat? Ada calon mertua. Kenapa kita sholatnya jadi digerakannya, jadi dilambatin? Jamaahnya banyak. Kenapa bacanya kok jadi dipanjangin? Karena ada ustaz saya di belakang. Nah, itu namanya beramal. Ketika kita beramal, yang kita harapkan adalah pujian dari manusia. Dan amal-amal seperti itu akan hangus. Maka kata salah seorang ulama, betapa banyak amalan besar menjadi kecil gara-gara niatannya itu, dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar juga gara-gara niatannya itu. Jadi itu harus hati-hati. Nah, seseorang mendapatkan predikat di sisi Allah itu salah satunya karena niatannya, ria atau enggak. Ketika tadi dua kisah yang saya ketengahkan di awal, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, sami'na wa ata'na. Ketika Allah perintahkan, lakukan saja. Berat, lakukan saja. Berat, dipaksakan, diusahakan. Dan diutamakan mereka itu, kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun bisa jadi amalan sunnahnya tidak begitu istimewa, karena mereka sempurna mengamalkan kewajiban. Makanya taqarrub kepada Allah, taqarrub ilallah, seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, yang aku cinta itu dengan amalan-amalan kewajiban. Makanya sempurnakan kewajiban itu, sehingga Allah memuliakan kita. Kan banyak kisah-kisahnya yang lain gitu kan. Ada seorang ulama diberikan kabar bahwa datanglah si fulan, karena si fulan ini begini. Ketika datang ternyata tahajud juga enggak, saum sunnah juga enggak. Ini gimana sih? Minta datang ke dia tapi orangnya biasa aja gitu. Ternyata dia nggak pernah membicarakan orang lain. Dia tidak pernah ada hasad di hatinya. Itu kan kewajiban-kewajiban yang harus ada dalam diri seseorang. Nah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, hati-hati dengan niatan. Sementara saya
loncat dulu. Ada lagi yang beramal tidak ria tapi bisa juga tertolak, yaitu sum'ah. Sum'ah itu apa? Amalnya sudah selesai tapi diceritakan kepada orang lain sehingga kita ingin didengar bahwa kita sudah melakukan itu. Nah, itu namanya sum'ah. Kalau ria itu saat melakukannya, kalau sum'ah sudah selesai. Misalkan kan pernah ada seorang ulama ditanya, bagaimana sholat malamnya tadi wahai Syekh? Marah. Kenapa? Pertanyaan itu membahayakan amalnya. Jadi alhamdulillah yang tadi mah sholat tahajudnya Allah tenang. Nah, itu namanya sunnah. Sholat tahajudnya bisa jadi khusyuk, tapi diceritakan itu jadi sunnah. Itu berkaitan dengan riya. Nah, sementara ujub itu kagum atas diri sendiri. Gitu. Jadi kagum bahwa dirinya lebih dari orang lain. Jadi ketika seseorang itu punya kelebihan, seseorang itu punya, saya lebih berilmu loh, saya begini loh, saya itu namanya ujub. Sehingga ini juga bagian dari penyakit hati. Dan sebabnya bisa macam-macam, bisa karena harta, bisa karena ilmu, bisa karena ketampanan, kecantikan, bisa karena jabatan, pekerjaan. Saya lah kerjanya di sini loh, saya begini loh di sini, macam-macam. Bahkan yang bodoh juga bisa ujub karena kebodohannya. Loh, bisa juga kan gitu. Tapi kebangetan gitu. Sudahlah bodoh, ujub lagi. Sudahlah miskin, sombong lagi. Nah, sementara takabur itu adalah menyombongkan diri. Biasanya disandarkan kepada sifat tidak bersyukur, sifat menyalahi nikmat dari Allah, gitu. Sehingga menjadi bagian dari penyakit hati seseorang. Oh alam, nanti kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, seperti tadi yang sudah diinformasikan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 19.54. Oh, sudah 56 di sana. Maka untuk saat ini sesi tanya jawab kita tutup terlebih dahulu. Dan kepada sahabat sekalian, kami menginformasikan pula bahwa sekali lagi Cinta Quran akan mengadakan event tahunan yang kami beri nama Amazing Muharram, dan waktunya sudah semakin dekat. Insya Allah akan diadakan di hari Ahad tanggal 2 Oktober 2016 bertempat di Balai Sudirman, menghadirkan Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abi Maki, kemudian ada Mas Sabtauri dan juga Ustadz Asep Supriyatna sendiri. Enggak sendiri, rame-rame. Maka kami mengundang sahabat sekalian untuk segera hadir. Bagi yang ingin mendaftarkan, silakan nanti di depan di meja itu ada tersedia form registrasinya. Insya Allah khusus pada sahabat Majelis Cinta Quran itu diberikan promo spesial. Jadi nanti silakan ditanya di meja. Baik, selanjutnya kita tutup Majelis Cinta Quran pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Garut. Baik, mari kita awali dengan beristighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Habibina Safina ya Maulana Muhammad. Sallallahu radallahu tabarak akum sahabatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa ahlikal kafarataka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ati. Allahumma salim ikhwanana fi Filistin. Allahumma salim ikhwanana fi Iraq. Allahumma salim ikhwanana fi Syam. Allahumma salim ikhwanana fi Afghanistan. Allahumma salim ikhwanana fi Indonesia. Allahumma salim ikhwanana fi sa'irin minal biladil muslimin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu yang agung ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah dengan sepenuh keyakinan dalam dada kami, dalam hati kami, bahwa Engkau mendengarkan doa kami ya Allah. Engkau memahami hajat-hajat kami ya Allah. Engkau mengetahui harapan-harapan kami. Engkau maha mengetahui impian-impian kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, di majelis yang penuh kemuliaan ini ya Allah, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah atas sifat-sifat buruk kami ya Allah, atas kebanggaan-kebanggaan yang kami kejar di dunia ini ya Allah, atas lisan-lisan kami ya Allah, atas pandangan mata kami ya Allah, atas pendengaran telinga kami ya Allah, atas hati dan pikiran kami, atas amal-amal tubuh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanpa ampunan-Mu kami sangatlah hina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak kesalahan yang pernah kami lakukan, dan Engkau masih berkenan menutup aib-aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka aib-aib kami ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti. Tutuplah rapat-rapat aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami penuh dengan kebaikan ya Allah. Kebaikan untuk diri kami sendiri, kebaikan untuk pasangan kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, dan orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana sabda Rasulullah ya Allah, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Berikanlah kemanfaatan hidup kami, keberadaan hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah diri kami dan juga kedua orang tua kami ya Allah. Ada di antara keluarga kami yang hari ini sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakit. Ada hari ini orang tua kami yang sedang kesulitan, mudahkan urusan. Ada di antara kami yang orang tuanya sudah meninggalkan kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkanlah dosa-dosanya, berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup di dunia ini ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk membahagiakannya ya Allah, untuk berbakti kepadanya ya Allah, untuk membawanya mereka berdua ke tanah suci Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah keturunan kami dari keburukan. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka an tu'alif 'alal khairi qulubana wa an tusliha dhata bainana wa tahdina subul salam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini saudara-saudara kami di Garut dan di beberapa tempat yang lain sedang terkena musibah. Sabarkanlah mereka ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah, lapangkanlah hatinya ya Allah untuk menerima qadha-Mu ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk membantu mereka ya Allah. Kalau tidak dengan doa, dengan harta, dengan pikiran, dengan diri-diri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mereka yang Engkau panggil dengan bencana itu, maafkanlah dosa-dosanya. Jadikanlah matinya mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah, dan berikanlah kekuatan tegar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh kemuliaan ini, Dzulhijjah ya Allah, di akhir tahun 1437 Hijriah ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami ya Allah. Lancarkanlah usaha kami ya Allah, lancarkanlah pekerjaan kami ya Allah. Berikanlah harta yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di antara kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, berikanlah jodoh terbaik di sisi-Mu ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan atas pasangan kami ya Allah, anak-anak kami dan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian berakhir sudah majelis pada malam hari ini, dan informasi tambahannya bagi sahabat sekalian yang berminat menjadi afiliat dari Cinta Quran Virtual juga bisa mendapatkan informasinya di meja yang ada di luar. Sampai bertemu kembali di majelis Cinta Quran edisi Kamis depan. Insya Allah kita akan kedatangan sosok spesial juga, seorang dai yang biasanya pakai pakaian hitam, mantan rocker. Dulu lagunya hanya satu kata.